Ayo kita masak opor ayam yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau bikin masakan opor ayam yang menggunakan bumbu simpel dan mudah, yang rasanya enak, dijamin semua suka. Bahan utamanya di sini aku menggunakan ayam 600 gram, bagian paha dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian untuk ayamnya wajib banget di sini kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita eksekusi memasak. Untuk kita bikin masakan opor ayam, dipastikan ya dicuci sampai bersih karena di sini masih banyak sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan masih ada bulu-bulu yang masih menempel. Juga disortir ya, dikhawatirkan juga masih ada kotoran-kotoran yang masih menempel, jadi wajib banget kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, perhatikan ya teman-teman cara membuat opor ayam yang menggunakan bumbu simpel, yang mudah kalian untuk praktekkan di rumah. Nanti bisa kalian cobain ya nanti resepnya. Dan resep ayam opor seperti ini nanti jauh lebih enak banget, pokoknya rekomendasi buat kalian coba nanti di rumah. Oh iya, buat teman-teman yang baru menemukan channel Masakan Om Not, ini adalah channel baru ya, boleh kalian di like, di subscribe, bahkan boleh juga di komen dan di share ya ke teman media sosial kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui resep masakan dari Om Not yang akan menyajikan masakan Nusantara, masakan tradisional, dan masakan Indonesia. Tentunya yang mudah kalian praktekkan di rumah ya nanti. Nah, segini sudah cukup teman-teman. Untuk ayamnya sudah dicuci bersih. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Tidak perlu diperas jeruk nipis ataupun dikasih garam, langsung saja kita sisihkan. Ini ditutup dulu supaya aman dari lalat. Kemudian ini aku mau siapkan untuk bawang putih dan bawang merahnya sebagai bahan bumbu utamanya yang wajib banget kita siapkan paling utama. Untuk bawangnya ini aku mau kupas-kupas terlebih dahulu ya. Untuk kita siapkan ada bawang putih dan bawang merah. Kemudian kita satukan ke dalam wadah seperti ini untuk kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita eksekusi untuk bikin bumbu ayam opornya atau bumbu opor ayam. Sama aja ya teman-teman. Nah, semua perbumbuan ini wajib banget kita cuci sampai bersih teman-teman. Dengan kapasitas semua bumbu ini bisa digunakan sebanyak bahan ayamnya, maksudnya sebanyak 600 gram sampai 800 gram ya teman-teman. Kalau ayam 1 kg nanti itu bumbunya beda lagi, tinggal ditambahkan dari kapasitas yang kita siapkan. Nah, semua perbumbuan ini sudah dicuci bersih. Kemudian diantaranya untuk bumbu aromatiknya ada daun salam 2 lembar, serai 2 batang, daun jeruk 2 lembar, dan lengkuas 2 ruas jari. Kemudian pertama-tama di sini aku mau robek-robek terlebih dahulu untuk daun jeruknya seperti ini ya. Kita robek supaya aromanya lebih keluar, harum dan sedap. Dan untuk serainya sebanyak 2 batang ini kita geprek menggunakan ulekan seperti ini supaya lebih harum dan sedap. Ini bagian pangkalnya kita iris, dibuang. Ini bumbu aromatiknya sudah siap untuk kita gunakan ya. Juga sama ya untuk lengkuas digeprek teman-teman, supaya aromanya lebih keluar dan harum lebih sedap. Kemudian lanjut, ini aku mau siapkan untuk bumbu halusnya. Di antaranya ada bawang putih 3 siung, bawang merah 5 buah, kemiri 2 buah, kunyit 1 ruas jari, dan jahe 1 ruas jari. Untuk bawang putih di sini pertama-tama aku mau potong-potong terlebih dahulu menggunakan pisau seperti ini. Kita potong-potong diperkecil ya, potong menjadi 3 bagian. Kemudian untuk bawang merahnya dipotong 2 bagian seperti ini, dipotong-potong diperkecil juga. Nah, dipotong-potong diperkecil ya. Kemudian lanjut untuk kemiri, kita potong belah menjadi 2 bagian seperti ini. Lanjut untuk kunyit, dipotong-potong diperkecil juga, diiris-iris ya. Dan jahe juga sama, dipotong-potong diperkecil seperti ini. Siapkan blender untuk menghaluskan bumbu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, dan jahe. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender.
Kemudian blender sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini teman-teman. Dan aku kembali lagi ke ayamnya. Saatnya kita eksekusi ya, memasak. Dan semua perbumbuan, ini dia penampakannya teman-teman. Tentunya kita siapkan ada santan kental kelapa atau santan kara 35 ml teman-teman. Jangan terlalu banyak ya. Jadi kita pakai setengah bungkus saja. Siapkan wajan untuk memasak, panaskan, kemudian tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu, jangan terlalu banyak ya. Kemudian masukkan bumbu halus yang di blender tadi, kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang teman-teman. Di tahap seperti ini paling penting ya, menggunakan api sedang, karena kita butuhkan untuk mematangkan bumbunya dengan tingkat kematangan yang merata. Nah teman-teman atau buat bunda-bunda, perhatikan ya cara memasaknya sampai benar-benar selesai videonya, supaya nanti bisa kalian cobain di rumah untuk cara bikin opor ayamnya. Ditumis teman-teman sampai benar-benar matang ya. Untuk mengetahui bumbunya benar-benar matang, nanti teksturnya itu kering teman-teman, sampai dia pecah minyak. Diaduk-aduk aja terus, ini sebentar lagi dia mau pecah minyak dan kering. Nah, seperti ini teman-teman tampakannya. Untuk keringnya seperti ini ya. Tapi ini aku lamain lagi. Kita aduk-aduk terus. Segini sudah cukup, kemudian masukkan ayamnya karena bumbunya sudah matang yang cukup. Dan saatnya kita aduk-aduk terlebih dahulu teman-teman seperti ini untuk mendapatkan tekstur ayamnya lebih juicy dan lebih mantap nanti rasanya. Diaduk-aduk ya sampai merata. Didiamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk lagi. Jadi biarkan bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Dikacau-kacau terus ya. Kemudian saatnya aku masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Lengkuas yang digeprek juga sudah masuk ya. Setelah itu kita tumis berbarengan sebentar supaya aromanya lebih keluar dan wangi. Setelah itu kita tuangkan air 500 ml teman-teman. Tambahkan garam 1,5 sendok teh. Ini rasanya gurihnya lebih terasa ya teman-teman. Kemudian kaldu bubuk ayam 2 sendok teh. Setelah itu tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh. Nah, dengan kapasitas sendok teh ya teman-teman untuk menambahkan penyedapnya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Setelah diaduk merata, kita diamkan dan saatnya kita proses untuk mematangkan ayamnya terlebih dahulu teman-teman, sebelum kita masukkan santan kental kelapanya. Jadi di sini kita butuhkan waktu selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita akan masukkan santan kentalnya. Nah, ini baru 10 menit, kita diamkan lagi selama 10 menit lagi. Nah, teman-teman, ini setelah 20 menit, jadi kuahnya sudah berkurang ya airnya. Nanti kita tambahkan lagi untuk airnya. Dan ayamnya sudah lumayan mau matang. Kemudian masukkan dan tambahkan santan kental kelapa 35 ml atau setengah bungkus santan kara ya. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata seperti ini. Dan nanti aku mau menambahkan air lagi ya sebanyak 200 ml. Karena ini airnya sudah berkurang. Nah, aku tambahkan lagi air 200 ml. Jadi ini gunanya untuk kita masak kembali supaya untuk mematangkan dari santan kentalnya. Dan kita masak sampai mendidih lagi seperti ini. Jangan lupa ya diaduk-aduk terus teman-teman, supaya santan kental kelapanya tidak pecah. Untuk masak opor ayam seperti ini memang tekstur kuahnya tidak kental ya teman-teman. Jadi kuah santannya itu lebih cenderung ke cair. Dan kita tes rasa, ini rasanya sudah pas banget. Tidak perlu menambahkan penyedap lagi, karena sesuai takaran yang kita tambahkan rasanya jauh lebih mantap dan pas. Ini sebentar lagi mau aku angkat teman-teman. Segini sudah cukup. Kita angkat dan masakan opor ayamnya sudah matang. Tuangkan ke dalam mangkuk untuk kita sajikan dan di plating. Wow, ini dia teman-teman. Opor ayam sudah siap untuk kita sajikan. Tambahkan taburan bawang merah goreng akan menjadikan
tambah sedap lagi. Dan ini dia teman-teman, opor ayam sudah siap untuk kita sajikan. Ini resepnya gampang banget ya cara membuatnya, tinggal kalian ikutin aja langkah-langkahnya dari step by step dari awal sampai akhir. Rasanya nggak usah diragukan lagi, ini rasanya mantep banget. Pokoknya menyatu banget dengan nasi hangat, bahkan campuran dengan lontong. Untuk sebagai menu rumahan atau menu keluarga, ini juga cocok banget. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.